misalnya kamu mau pemeriksaan rinoskopi posterior, ya namanya kaca nasofaring. Tapi kalau kamu mau pemeriksaan laryngoskopi indirect, namanya kaca aring. Terus ini tang spatel, ini pinset bayonet, ini evergreen, ini spiritus ya, untuk memanaskan kacanya nanti. Terus ini kaca steril, ini nanti untuk membasahi evergreen. Yang kemarin videonya Dr. Andriana sudah dilihat yang pakai evergreen, yang terusannya, yang dimasukin kaca. Udah kan? Oh iya, besok ini nonton ya. Yang pemeriksaan hidung kemarin yang hidungnya di belakang pakai ini. Yang sudah dibasahi dari pemeriksaan lubang mulut dan orofaring dulu ya. Jadi pertama-tama lakukan inform consent sama seperti yang kemarin ya. Bapak saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mulut ya. Apakah Bapak bersedia? Jika bersedia Bapak silakan duduk. Nanti posisi duduknya kaki kanan pemeriksa bersinggungan dengan kaki kanan pasien ya. Jadi duduknya seperti ini. Itu ada di poin penilaian ya. Jadi setiap melakukan semua pemeriksaan THT posisinya adalah seperti ini ya. Terus setelah itu baru di cuci tangan ya. Cuci tangan juga ada poin penilaiannya. Dia biasanya kalau nggak cuci tangan nilainya langsung ke 1 atau 2 ya. Pokoknya cuci tangannya pakai hand rub secara cepat aja ya, nama cuci tangan. Setelah itu baru kalian pakai tangan kepala ya. Sama yang disiapkan adalah tangan spatel. Ingat lampu kepala itu menggantikan mata ya, jadi enaknya ya di tengah-tengahnya mata. Lalu ini duduknya sudah ya pakai lampu kepala, terus dinyalakan lampunya, terus pasiennya bisa minta buka mulutnya ya. Angkat sinyal lampu ke dalam rongga mulut dan orofaring ya. Lalu saya pakai tangan spatel. Nah, setelah mau pakai tangan kanan atau tangan kiri, cara megang spatel adalah seperti ini ya, seperti megang pensil ya. Mau pakai yang besar berarti gini, kalau mau pakai yang kecil berarti gini. Ya, tergantung kalau pasiennya anak pakai yang kecil, kalau yang pasiennya dewasa pakai yang besar. Terus kamu mau pakai, boleh mau tangan kiri atau tangan kanan ya. Kalau tangan kirimu misalnya mau pemeriksaan laryngoskopi indirect pakai kaca, berarti spekumnya makanya pakai tangan kiri gitu ya. Lalu kita inspeksi dulu. Yang pertama adalah dilihat dari lidahnya ya. Lidahnya dia ada besar atau tidak. Lidah besar tuh seperti keputihan gitu ya, putih-putih gitu. Ya. Terus bentuk, ukuran dan pergerakannya bagaimana. Terus dilihat gigi-giginya ya. Apakah ada karies ya. Biasanya sinusitis itu biasanya kan salah satu etiologinya adalah gigi berlubang ya bagian atas ya. Giginya dicek ya. Lalu dinilai mukosa bukalnya dan bagian gingiva ya, dilihat apakah dia hiperemis ya, apakah ada benjolan, ada massa, apakah ada stomatitis ya, terus apakah ada ulkus, ada bengkak ya. Lalu kita nilai uvulannya. Uvula itu tahu ya, yang nyenil itu, cenilannya itu ya. Nah, dinilai uvulannya apakah berada di tengah. Ini tangan kirinya kalau nggak pakai apa-apa boleh fiksasi ya, kemarin fiksasinya bisa di dagu atau di sampul ya. Uvulannya bisa dinilai, uvulannya berada di tengah, terus simetris ya. Lalu dinilai palatumolenya ya, dia simetris atau tidak. Lalu dinilai pilar anterior dan posterior, simetris atau tidak. Di sini simetris, tidak ada hiperemis ya. Terus dinilai tonsilnya dia di sini tidak membesar ya. Tonsil itu nilainya T0 sampai T4. T0 itu kalau sudah operasi. Ya. Lalu setelah dinilai tonsilnya dicek apakah dia hiperemis, apakah triptenya melebar, apakah ada detritus ya. Biasanya kalau detritus itu yang putih-putih yang ada di nempel di tonsil tuh deh. Ini yang kayak batu itu. Terus
biasanya pada difteri, terus kalau ternyata melebar biasanya pada proses yang kronis. Terus diinspeksi juga bagian dinding posterior orofaringnya ya. Dia warnanya apakah hiperemis, ada granulasi, terus apakah ada atrofi dan postnasal. Berarti kalau yang dinding posterior orofaring itu di belakang pojok ya, di belakangnya uvula pojok pol dindingnya itu. Biasanya kalau ada postnasal strip ya kamu bisa melihat ada yang menetes ya dari belakang. Untuk yang pemeriksaan ini ada yang mau ditanyakan? Posisinya pokoknya sama ya, posisi terus cuci tangan sama aja ya. Semprot dulu dengan lidocaine spray 2% ya, lalu tunggu beberapa menit, terus ambil kaca laring ya. Kaca laringnya kalau habis pasien ya dibersihin dulu pakai alcohol swab, terus kaca laringnya ini dipanasin dulu dengan spekulum. Supaya apa? Supaya dia tidak berkabut, karena suhu di dalam tubuh itu kan hangat ya. Nah ini dipanasin dulu dengan spiritus, lalu dievaluasi bayangan-bayangan di rongga mulut ya. Jadi pasiennya suruh bapak bisa buka mulut, terus tangan yang sebelah kiri pegang spekulum ya. Nah spekulum, terus ini kalau rinoskopi yang anterior berarti kaca laringnya madepnya ke atas ya. Yang dilihat kacanya sini ya, tapi ini madepnya ke atas. Kalau misalnya mau pemeriksaan rinoskopi indirect berarti ini posisinya seperti ini. Jadi ini dimasukkan, terus kita nilai sampai di sampai di belakang uvula ya dek, di belakang uvula, tapi juga nggak boleh kena dinding posteriornya karena nanti kan ada radang muntah. Ini susah ternyata kalau yang manukin satu bisa yang THT biasa. Ini susah sih. Ya, nanti lihatnya ini ya, yang dilihat ya. Ya, yang dinilai apa saja? Yang dinilai ini di fossa molarnya, terus torus tubarius, muara tuba eustachii, adenoidnya membesar atau tidak, konka bagian superior, septum nasib posterior dan koana. Ini yang dilihat. Ini kalau dilihat dari kan konka ya. Terus ada adenoid juga kan. Nah ini kalau yang rinoskopi posterior maksudnya ke atas ya. Selanjutnya kita ke laryngoscopy. Laryngoscopy yang bisa dinilai adalah laryngoscopy indirect aja ya. Nah posisinya seperti tadi, pasien sedikit condong ke depan, terus buka mulut, nanti suruh buka mulut ya. Terus ini harusnya pakai kasa, terus kamu pakai handscoon ya, pakai kasa, terus pegang lidahnya, terus baru kamu lakukan dimasukkan. Ini kalau misalnya pakai anak kayak gini kan lidahnya nggak bisa tegang ya dek, bisa pakai terus dimasukkan kaca laringnya menghadap ke bawah. Yang dilihat adalah pantulan yang ada di kaca. Terus diperhatikan ini kelihatan apa? Pelika vokalisnya kelihatan. Jadi yang dinilai yang ada di kaca sini ya dilihat ya. Terus karena ini mirror ini berarti yang ini di kanan berarti organnya yang ada di kiri. Ya. Yang dinilai apa aja? Jadi ini posisi kaca laringnya di bawah ya. Yang dinilai pasiennya cuma ngomong gitu terus diamati pergerakan dari pelika vokalis. Jadi pelika vokalis kalau misalnya kita ngomong itu kan pasti akan bergetar ya. Kalau misalnya dia ada massa atau benjolan di situ dia getarannya akan berkurang ya. Terus amati gerakan pita suara, apakah dia ada pareksis ya, apakah ada asimetri, vibrasi ya, apakah ada nodul atau tumor ya. Terus amati pula di daerah glotis, supraglotis dan subglotis. Falsafah negatif atau testoidomi. Nah ini cara melakukannya. Kalau tes falsafah seperti yang di video dokter Agung kemarin, yang tes falsafah selalu tutup hidung sama tutup mulut, terus ngejar, nyebul, tapi nggak buka mulut ya. Terus dirasain, coba kalian rasain di telinga pasti ada
Tapi kalau misalnya ada udara yang keluar, berarti ya perforasi membran timpani. Gitu, ya. Jadi pasiennya ditanyain, Bapak apakah ada udara yang keluar dari salah satu telinga gitu. Kalau misalnya iya dok ini ada udara yang keluar, berarti curiga ada perforasi membran timpani ya. Di telinga mana telinga. Terus kalau tes pasokan negatif atau tes Toynbee itu sama, tutup mulut sama tutup hidung. Terus habis itu suruh menelan ya. Dirasakan ya apakah ada udara yang mengalir masuk ke dalam telinga ya. Kalau misalnya ada yang masuk ke dalam telinga, berarti ada cairan juga yang mengalir dari telinga ke tenggorokan. Berarti kemungkinan ya dia ada perforasi. Selanjutnya ini fatal fenomen. Nah ini yang di video kemarin ya, yang videonya Dr. Andriana. Caranya sama, info konsen, duduknya posisinya sama, cuci tangan ya. Yang dipakai ini alatnya adalah kepala, spekulum hidung, misa bayonet, kapak steril dan adrenalin amfetamine ya. Caranya duduknya sama ya. Nah ini di sini kita bisa pakai kalau misalnya tidak jelas gambarannya, misalnya pasiennya ini pilek banget gitu ya. Jadi kan korkanya kan membesar kalau pilek nggak kelihatan. Nah kalau nggak kelihatan baru kita berikan ini tadi yang berikan kasa steril yang sudah dibasahi oleh ephedrine ya. Ini kita ambil spekulum. Jadi ini tergantung hidung mana yang mau kamu periksa ya. Cara megang spekulum selalu seperti ini ya, cucuknya ngadep ke bawah, mau tangan kanan atau tangan kiri bisa semua ya. Kalau kamu ini mau hidung yang kanan ya boleh, hidung yang kiri juga bisa. Nah untuk memasukkan ini ya jangan pakai tangan yang ngede, jadi yang ngede yang pegang spekulumnya ya. Jadi ini dimasukkan dulu rasa ephedrine-nya tadi. Terus dikeluarkan spekulumnya, terus ditunggu dulu 3-5 menit. Fungsinya adalah ephedrine fungsinya sebagai apa dek? Vasokonstriktor ya. Jadi kalau misalnya dia ada edem kontak, edem mukosa atau kontaknya hipertrofi, dia akan mengecil ya. Jadi kalau sudah mengecil kamu bisa terlihat dengan jelas ya. Terus kalau sudah 3-5 menit ini diambil. Diambil terus bisa diamati. Ya, yang diamati apa sih? Cepatnya kalau ngomong i gitu, yang dilihat adalah palatumolenya ya. Palatumolnya dia bisa bergerak atau tidak ya. Ditunggu. Kalau misalnya positif ada tampak yang bergerak saat pasiennya ngomong i gitu, ada yang bergerak gitu ya. Terus biasanya kalau ada lampu dia terang kayak tampak ya. Tapi negatif kalau misalnya tidak ada yang bergerak, terus ada massa di nasofaring. Nah harusnya kalau misalnya tadi cuma karena hipertrofi pada konka atau pada mukosa, kalau dikasih ephedrine kan mengecil. Tapi kalau misalnya ada massa, ya kan nggak bisa mengecil ya. Jadi dia nggak terlihat ada terjadi gerakan, palatumolenya tidak terlihat. Oke, selanjutnya kita yang terakhir nih ke usap tenggorok. Ini biasanya dulu waktu COVID ya, posisinya masih sama, info konsen, cuci tangan, terus pakai lampu, terus pasiennya suruh tarik nafas sambil buka mulut, bawa pakai shuttle, pakai ini ya spot ya. Ini lidahnya ditekan ke bawah, terus dioles. Ya, ini masukkan lidi kapas sterilnya ke dinding posterior faring ya. Terus pasiennya suruh ngomong A gitu ya. Terus lidi kapasnya itu ditempelkan pada tonsil kanan kiri ya. Terus bagian belakang ufula digerakkan ke depan dan ke belakang. Terus kalau sudah dapat sampel yang diinginkan, diambil terus bisa langsung dicek ke
kalau dulu COVID kan langsung rapid test dimasukin aja kan. Terus tadi juga misalnya mau dicek mikrobiologi di swab bebas, mau dicek pakai mikroskop. Terus ini jangan lupa di kapasnya tidak boleh menyentuh kukula ya. Tidak boleh menyentuh kukula, mukosa pipi, lidah dan bibir. Jadi habis dari tonsil, jaringan tracheal mau diambil. Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Belum ada. Oke, coba.